Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Bagaimana kabarnya semua? Inilah video yang kita tunggu-tunggu. Video tentang jumlah dividen yang kita dapat selama 1 tahun. Buat teman-teman yang baru gabung, jadi di seri belajar saham ini gue membagikan perjalanan investasi saham gue dengan metode dividen investing. Metode sederhana, teman-teman bisa lihat semua saham yang gue beli dan gue jual selama 1 tahun. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru belajar, masih meraba-raba, masih rugi atau masih belum punya strategi yang cocok. Sebelum kita masuk ke dividen, kita update dulu perkembangan investasinya karena ada 3 bulan gue buat video. Oke, langsung aja, ini mutasi kas dari bulan Oktober. Tanggal 2 ada top up 1,2 juta, kemudian tanggal 25 Oktober top up lagi 250.000. Dan di hari yang sama dividen Hexa cair guys. Di bulan November gua top up lagi 1,2, lalu ada dividen Sido 108, receh-receh nikmat. Lalu gue top up lagi 200.000 di tanggal 25. Di bulan Desember gue top up 1,3 tanggal 4 dan tanggal 27 top up lagi 250 guys. Jadi gue top up rata-rata 1,4 sampai 1,5 juta per bulan. Buat teman-teman yang gaji 5 sampai 10 juta mungkin metode investasi ini cocok untuk kalian terapkan juga. Kalau yang gajinya udah lebih besar, top upnya bisa digedein lagi dan hasilnya juga akan lebih gede. Ini transaction history gua beli PTBA 4 lot, terus gua ada beli Goto. Ini bukan saham dividen ya guys, gua beli ini untuk demo cara beli dan jual saham karena gua buka kelas belajar saham. Intermezzo sedikit buat teman-teman yang mau belajar saham pemula, gua ada kelas privat belajar saham, siapa tahu tertarik. Bisa hubungi WA 0812 8817 8730. Untuk tahun 2025 ini gue buat kelas privat dengan durasi lebih pendek, yang biasanya 3 pertemuan jadi 2 pertemuan aja. Dan biayanya juga jadi lebih murah guys, 500.000. Kalian bisa lihat-lihat dulu video gue dan hasil investasinya. Kalau tertarik bisa langsung hubungi aja di 0812 88178730. Oke, kita lanjut lagi. Jadi gue beli dan jual Goto buat nyontohin cara beli saham guys. Ini dalam 1 pertemuan gue beli dan langsung gue jual lagi. Goto sendiri buat dividen investor nggak masuk kriteria beli karena sama sekali nggak ada dividennya. Nah, kalau yang gue beli itu PTBA, Tugu, Hexa, dan LPPF. PTBA menurut gue paling aman. Kalau LPPF ada sedikit gamblingnya guys. Mudah-mudahan bandarnya ngegoreng. Tapi secara dividen juga masih bagus LPPF. Kalau Hexa ini saham favorit gue, mumpung harga di bawah 4.500, jadi gue beli. Kalau Tugu ini untuk balancing porto guys. Karena di porto gue sektor keuangan masih sangat kecil porsinya. Jadi pelan-pelan gue beli Tugu sebagai perwakilan di sektor keuangan. Ini portofolio gue di akhir tahun 2024. Minus semua guys, padahal 3 bulan lalu plus semua. Sekarang totalnya 110 juta, padahal gue udah top up dan dapat dividen kurang lebih 7 juta kalau di total. Jadi sebenarnya ini minusnya 17 juta dari video gue sebelumnya. Kenapa saham-saham gue harganya turun? Gue jelasin dari sudut pandang gue sebagai seorang bandarian guys, yaitu orang yang percaya kalau harga saham diatur oleh bandar. Jadi Indonesia sekarang punya presiden yang sejauh ini sangat menjanjikan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan optimisme investor. Kita bisa lihat pertumbuhan investor tahun 2024 ini meningkat 14% guys. Kalau investor optimis, mereka akan beli saham. Kalau mereka beli saham, berarti bandar harus jualan. Kalau bandar jualan, rumusnya harga saham turun guys. Nah, investor pemula biasanya beli saham blue chip atau saham-saham yang berdividen tinggi. Jadi saham-saham gua harganya ikut turun. Kalau sekarang optimisme investor mulai turun karena ada berita PPN 12% dan koruptor ratusan triliun cuma dipenjara 6,5 tahun. Tinggal lihat respon presidennya aja gimana. Kalau bagus investor optimis lagi, ya saham turun lagi guys. Tapi buat dividen investor, kita fokus aja ke fundamental karena kita tidak mencari capital gain, kita incernya dividen guys. Sekarang kita lihat berapa dividen kita. Di tahun 2021 kita punya dividen 287.000 dengan yield 2%. Tahun 2022 3,3 juta dengan yield 5%. Dan tahun 2023 11.600.000 dengan yieldnya itu 12,7%. Nah, di tahun 2024 ini gue dapat dividen dari LPPF, Sido, PTBA, MPMX, dan Hexa guys.
Cuma Sido, MPMX, dan Hexa yang masih ngasih dividen gue dari tahun lalu. Sisanya udah beda guys dari tahun lalu. Ya itulah dinamika investasi, maunya hold forever, tapi kondisi memaksa kita berubah. Jadi portofolio kita juga berubah. Total dividennya gue dapat 8.400.576 dengan yield 7,61%. Target kita sebenarnya 16 juta guys, jadi ini jauh di bawah target. Kenapa dividen kita tidak sesuai target? Yang pertama, targetnya terlalu tinggi. Tahun lalu dividen kita tidak sampai 12 juta. Dari 12 juta ke 16 juta dengan posisi portofolio kita ternyata terlalu berat guys. Mungkin target seharusnya itu 14 juta aja. Tapi target 14 juta pun ternyata masih jauh ya guys ya. Karena kita cuma 8 juta 400 aja. Jadi kita harus temukan alasan lain. Nah, alasan yang kedua itu dividen saham kita secara perusahaan itu turun guys. Hexa dan MPMX itu dividennya turun. Bahkan yang paling parah adalah Deltamas yang sama sekali nggak bagi dividen. Ini investasi yang paling merugikan tahun ini. Padahal awal-awal tahun gue akumulasi saham ini cukup banyak guys. Jadi Demas sempat jadi saham dengan nilai terbesar di portofolio ini. Sempat pegang 2000 lot dengan ekspektasi dividen itu 4 jutaan. Tapi ternyata zonk guys. Terpaksa kita cut loss. Kemudian alasan yang terakhir adalah top up yang juga di bawah target awal guys. Gue rencana top up itu 2 jutaan per bulan. Tapi seperti yang kalian lihat 1,5 juta pun nggak sampai guys per bulannya. Selain itu saham yang gue beli pun saham-saham yang tahun ini udah dapat dividen. Jadi dividennya baru bisa kita nikmatin tahun depan. Kesimpulannya hasil investasi tahun 2024 tidak memuaskan karena dividennya jauh dari target. Tetapi harus tetap bersyukur karena walaupun kita kena zonk di Deltamas dan top up di bawah target, portofolio kita tetap bertumbuh guys. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas berapa pertumbuhan portofolio kita secara keseluruhan, apakah untung atau rugi. Intinya strategi dividen investing ini gue suka, tapi masih butuh pembuktian lagi 1 tahun untuk memvalidasi apakah strategi dividen investing ala gue ini bagus atau enggak. Kita lihat aja tahun depan perkembangannya gimana. Gue cukup optimis. Untuk target dividen tahun depan, kita lihat dulu proyeksi dividen yang akan kita dapat jika saham-saham yang kita punya sekarang ngasih dividen dengan jumlah sama dengan dividen yang dibagikan sekarang. Seperti yang kalian lihat, jika saham-saham yang ada di portofolio gue sekarang ngasih dividen dengan nilai sama kayak tahun 2024, gue bisa dapat 15 juta guys. Jadi gue targetin tahun 2025 ini dividennya 15 juta. Dengan pertimbangan dividen yang bisa turun dan top up yang gue lakukan. Target 15 juta ini kayaknya masuk akal, mudah-mudahan bisa kita capai guys. Oke gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.